Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Parlevi Palawan, NIM saya D400200122. Ini saya dari kelas praktikum fisika listrik kelas D. Saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday untuk memenuhi tugas besar fisika listrik. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Faraday. Di sini hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator dan solenoid, generator listrik dan motor listrik. Hukum yang sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday ini pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Untuk yang kedua, hukum Faraday ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 berbunyi massa Z yang dihasilkan atau W pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik atau Q yang digunakan. Untuk hukum Faraday 2 berbunyi massa Z yang dihasilkan pada suatu elektrode selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen Z tersebut. Kita lanjut saja ke rumus. Rumus di hukum Faraday ini ada dua, yaitu hukum Faraday 1, W sama dengan Q dengan keterangan W sama dengan massa Z, dan Q sama dengan muatan listrik dalam elektron. Jumlah muatan listrik yang dipakai atau Q sama dengan hasil kali antara kuat arus listrik atau I dan selang waktu atau T. Secara sistematis itu Q sama dengan I kali T, dengan keterangan I adalah arus listrik atau ampere, T sama dengan waktu atau detik. Dengan kata lain, persamaan di atas dapat dirumuskan sebagai W sama dengan I kali TA. Untuk hukum Faraday 2 memiliki rumus W sama dengan ME dengan keterangan W sama dengan massa Z dan ME sama dengan massa ekivalen Z. Massa ekivalen Z adalah massa atom relatif atau AR dibagi dengan perubahan bilangan oksidasi atau muatan ionnya. Secara sistematis Me itu sama dengan AR atau bilox atau muatan ion. Untuk hukum Faraday ini implementasi dalam kehidupan sehari-harinya itu ada satu pada motor listrik. Untuk pembuatan alat ini pengertian hukum Faraday diterapkan karena dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, menawarkan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan mesin kimia. Untuk yang kedua itu digunakan sebagai kompor keramik kaca industri. Kompor induksi yang digunakan dalam memasak adalah penemuan lain yang didasarkan pada prinsip hukum Faraday. Pelat ini dapat mendeteksi ketika suatu benda ditempatkan atau ditempatkan di permukaannya dan mengguncangnya ke satu arah dan ke arah lain melalui gelombang magnet. Energi diserap dan dilepaskan dalam bentuk panas. Untuk yang ketiga itu digunakan untuk rem magnetis. Pengoperasian rem magnetis yang dapat ditemukan di pasaran didasarkan pada hukum Faraday. Misalnya pada saat mengerem, kereta api memberi energi pada elektromagnet yang ada di dalamnya. Elektromagnet tersebut dipasang pada rel logam yang memanjang. Arus yang diinduksi di rel menghasilkan gaya dan dengan demikian rel dan kereta saling tolak-menolak. Untuk contoh soal pada hukum Faraday ini saya tempel dua saja di PPT ini, yaitu yang pertama. Jika suatu kumparan memiliki 50 lilitan, fluks magnet dalam kumparan perubahan sebesar 5 kali 10⁻³ Weber dalam selang waktu 10 second. Jadi hitunglah gaya gerak listrik atau GGL induksi pada kumparan tersebut. Untuk pembahasannya di sini diketahui jumlah lilitan atau N sama dengan 50, selang waktu atau delta T sama dengan 10 second atau sama dengan 10 kali 10⁻³, dan untuk delta
sama dengan 50 kali 10 min 3 Weber. Jadi berapakah gaya gerak listriknya? Jawabannya sama dengan sigma sama dengan En kali delta T, yaitu min 50 dalam kurung 5 kali 10 min 3 Wb atau 10 kali per 10 kali 10 min 3, yaitu sama dengan min 50 dalam kurung 0, kali 0,5 sama dengan min 25 volt. Untuk soal yang kedua, ditemukan sebuah kumparan dengan jumlah lilitan 200 yang berada dalam suatu medan magnet. Kumparan tersebut mengalami perubahan flux magnet dari 6 kali 10 min 4 Wb menjadi 1 kali 10 min 4 Wb dalam waktu 0,02 second. Maka besar gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung-ujung kumparan ialah, ini untuk pembahasan sigma sama dengan min N per delta T per delta T, yaitu sama dengan min 200 dalam kurung 1 kali 10 min 4 kali 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 0,02, yaitu min 200 dalam kurung min 5 dikali 10 pangkat min 4 bagi 2 kali 10 pangkat min 2, yang hasilnya 500 dikali 10 pangkat min 2, yaitu sama dengan 5 volt. Itu untuk contoh soal di hukum Faraday. Selanjutnya untuk kesimpulannya, yaitu pada awal tahun 1830, seorang ahli kimia Inggris bernama Michael Faraday menemukan bahwa larutan tertentu dapat segera mengalirkan arus listrik. Ia menamakan larutan tersebut dengan elektrolit, dan aliran listrik yang melalui larutan elektrolit disebut elektrolisis. Hukum Faraday 1 yaitu memiliki bunyi massa dari zat yang diendapkan atau dibebaskan pada elektroda sebanding dengan muatan listrik yang melewati suatu zat elektrolit. Untuk hukum 2 Faraday di sini berbunyi jika sejumlah muatan listrik yang sama dilewatkan pada beberapa zat elektrolit yang berbeda, massa yang dibebaskan atau diendapkan sebanding dengan massa ekuivalennya atau E. Untuk yang terakhir, di sini aplikasi hukum Faraday dalam kehidupan sehari-hari adalah generator, transformator, dan konduktor. Aplikasi hukum Faraday dalam geopon dan juga untuk metalurgi. Cukup sekian penjelasan tentang hukum Faraday dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.